proses supervisi ini yang harus Bapak Ibu tangani untuk paham itu. Kalau kita yang nggak paham, kita bilang. Tugas kita nanti cukup sederhana. Tanya aja. Ini yang bikin anak sadar materi ini penting pada bagian mana? Ya juga gitu kan. Yang membuat anak bermakna dengan kehidupan sehari-hari mana? Beres kan? Terakhir tanya, anak gembira nggak? Beres kan? Itu aja, Bapak Ibu. Biar nanti mereka menunjukkan kan gitu. Udah. Itu adalah nanti di bagian supervisi. Berikut juga tanya tentang pengalaman pembelajaran. Kan sinkron. Memahami sinkron nggak dengan sadar. Bermakna sinkron nggak dengan mengaplikasikan. Menggembirakan sinkron nggak dengan merefleksi. Kan sinkron kan? Nah, tugas kita yang kedua ini tadi, satu, memastikan 8 DPL-nya tercapai. Kedua, gimana untuk tercapai 2 ini di guru-guru berjalan di kelas. Nah, yang ketiga, tugas kita menyiapkan kerangka pembelajaran yang utuh. Misalnya apa? Tadi, pedagogiknya. Oke, praktek pedagogik. Ya, gimana mau bisa mendalam? Orang guru-guru kita belum ngerti itu tentang project based, tentang problem based, benar nggak? Nah, tugas kita apa? Lakukan pelatihan untuk guru-guru, kan gitu. Buatkan program, kan gitu. Oh, jangan itu. Inquiry aja belum pada ngerti, gitu kan? Lakukan tuh bagaimana caranya kita. Itu tugas kita di kerangka pembelajaran, kan gitu. Yang kedua, lingkungan. Siapkan kita lingkungan dengan apa? Prasarananya. Enggak? Itu tugas kita untuk merancang itu. Di kelas bagaimana sekretarinya? Kita belum apa segala macam itu. Di luar kelas bisa nggak karena kita boarding sehingga tiap titik-titik ruang kelas itu bisa menjadi ruang belajar buat anak. Itu juga harus menjadi desain di Bapak Ibu dalam melihat setiap titik-titik lingkungan. Bisa jadi saya tidak akan belajar di kelas. Saya akan belajar di luar kelas karena kita punya luas. Kita harus siapkan titik-titik di mana anak bisa belajar dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan itu. Paham ya Pak? Misalnya ada kayak gazebo-nya, kalau nggak gazebo ada kemarin digambar di bawah pohon anak bisa belajar. Tapi bisa nggak kita siapkan tempat duduk untuk berapa gitu? Itu harus dipikirkan di dalam lingkungan belajar. Kita juga sudah harus menyiapkan apa? LMS-nya, karena kita sudah paperless. Kan gitu ya? Model apa yang bisa kita? Kemitraan, mulai masuk dengan kemitraan. Bangun. Misalnya apa? Sudah mulai bangun kemitraan dengan puskesmas. Karena mungkin mohon maaf, karena berasal dari anak jalanan, masih banyak borok segala macam. Bisa kita latih apa? Bagaimana cara membersihkan borok, buang segala macam. Enggak? Tapi kan itu real terjadi pasti ya Pak. Ada kan kayak gitu? Itu kemitraan aja. Kita ambil dari kebersihan dulu kan. Gimana nggak kita buat kemitraan dengan pesantren yang ada misalnya di lingkungan kita? Kayak gitu ya. Gabung. Kan gitu. Banyak kemitraan di sini. Silakan lihat. Terakhir penggunaan digital. Itu sih udah omongin, udah pakai LMS kan gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, merutinitaskan bahwa gini. Oke, PR nggak boleh ada ya? Boleh aja kan? Tapi kan banyak orang yang PR nggak boleh, tapi nggak boleh segala macam. Ganti aja namanya, activity after learning. Tandanya apa? Kan bukan pekerjaan rumah kan? Aktivitas setelah. Tandanya apa? Bukan dikasih soal-soal, enggak, tapi dikasih aktivitas-aktivitas yang dia sekalian belajar. Pernah nggak kita berpikir misalnya aktivitas setelah belajar karena habis belajar IPA, kalau tanaman ini dengan tanaman ini sama nggak jumlah air yang disiram? Jangan-jangan beda, yang ini mah harus banyak, yang ini sedikit. Kan bukan soal, tapi aktivitas dia terlihat. Setiap hari tidak ada perubahan apa yang berbeda. Tuh. Sehingga itu bisa dimanfaatkan di mana? Di sekolah kita ada aktivitasnya kan. Nah, itu yang harus kuat gurunya. Mudah-mudahan nanti bisa dilatih oleh kita lagi ya tentang bagaimana pengelolaan gurunya, baik tentang tadi
bikin LK-nya segala macam, yang mana nanti saya coba tembuskan ke Kemensos, itu tidak hanya kepala sekolahnya, tapi perangkat dalamnya juga bagaimana melatihkan itu. Nah, jadi biar klop gitu ya. Aktivitas yang terutama dalam sisi pembelajarannya, jadi seperti apa. Sehingga itu. Nah, tugas Bapak Ibu itu yang secara umum. Tugas Bapak Ibu itu yang secara umumnya. Jadi memastikan 8-nya oke enggak? Untuk Mas itu lihat proses belajarnya gitu kan. Tadi tanya, ini yang bikin sadar materinya apa? Sederhana ya. Terus yang bikin bermakna apa anak-anak ini? Pada kegiatan apa kan gitu? Kita bisa lihat. Kalau gini mau bermakna gitu ya. Anak gembira nggak? Pastikan. Terakhir sama apa yang menyiapkan? Oke, paham sampai sini. Minimal sedikit sudah ada gambaran ya. Oke, kan di tiap kelompok pasti ada yang sudah mengikuti PM juga kan? Oke, berarti bisa berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, sekarang silakan kerjakan LK 5.3.1. Jadi isi yang di